Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Khusus untuk para stalker, kepoers, orang yang suka intip-intip energi orang lain, orang yang suka pengen tahu tentang kehidupan orang lain ya. Ya akan aku bacakan untuk ke-12 zodiak sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful ya guys. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan kemudian akan berakhir untuk Water sign di Pisces. Oke. Jadi nanti ketika aku bilang Taurus artinya orang yang kamu kepoin ini zodiaknya Taurus ya guys. Sementara zodiak kamu bisa apa saja. Kalau nanti aku bilang Pisces artinya yang sedang kamu intipin energinya adalah Pisces. Dan zodiak kamu bisa apa saja ya. Akan lebih bagus kalau memulai kepo itu dari moon seseorang dan kemudian dilanjutkan ke rising lalu ke sun. Oke, jadi untuk melihat gambaran lengkap mengenai kehidupan seseorang di 7 hari ke depan, kamu mungkin perlu melihat 3 zodiak sekaligus ya. Tak kasih tahu gimana caranya kepo dengan maksimal kepo, maksimal kemaks. Oke. Yang jelas aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya. Jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Dibawa santai aja guys, jangan terlalu dipikirin ya. Dan ini general reading, artinya bisa tentang apa saja dalam aspek kehidupan mereka. Orang yang sedang kamu kepoin ini mungkin akan resonate dalam hal karir mereka, atau keuangan mereka, atau romance, atau persahabatan, atau hubungan dengan keluarga, general life, whatever. Kamu akan langsung tahu aja karena kamu adalah kepoer sejati ya. Aku hanya akan ambil satu kartu untuk readingan kepo guys. Tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan tidak ada video extended. Walaupun singkat-singkat saja, tapi aku akan berusaha menyampaikan readingan ini atau pesannya ini dengan semaksimal mungkin ya. Silakan cek kotak deskripsi, di situ ada timestamp untuk yang jumpers atau yang suka lompat sana lompat sini. Itu akan mempermudah kamu dalam mengkepoi orang yang sedang kamu fokuskan ini guys. Oke, pakai 2 deck ya. Ganti deck, ganti elemen biar fresh dan clear gitu loh guys ceritanya. Oke, are you ready? Kerjasama kamu sangat dibutuhkan ya guys untuk memfokuskan wajah orang yang ingin kamu kepoin ini dan menyebutkan namanya di dalam hatimu. Oke, kita akan segera mulai. Yang pertama dari Earth sign dulu, ada Taurus. Silahkan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya di dalam hatimu 1 kali saja. Kalpan Del Mighty Kata Kalpan Dark Angels Kalpan The Holy Spirit this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Taurus. Halo Taurus, ada yang kepo sama kamu guys. Seperti apa kira-kira kehidupanmu di 7 hari ke depan? Terima kasih. The Two of Wands, ini kayak jaga jarak aku lihat dari kamu. Aries, Leo, Sagittarius yang paling kuat di sini guys. Taurusnya lagi jaga jarak dari kamu atau merindukan kamu, atau merasa kamu jauhi, atau sedang menunggu kamu. Take how it resonate to your personal life. Tapi yang jelas The Two of Wands ini bicara tentang distance atau jarak ya. Dan segala aspek yang muncul karena jarak. Bisa jadi rindu ya, bisa jadi menunggu, bisa jadi menghindar ya, menghindar. Karena The Two of Wands pun atau bikin jarak pun bisa jadi dilakukan oleh seseorang karena dia ingin menghindari orang lain begitu. But everything about distance I think here. Dan ini identik dengan memikirkan ya guys, longing. The Two of Wands itu longing, memikir-mikirkan dengan intens seseorang dari kejauhan. Itulah yang disebut dengan The Two of Wands. Oke. Pada umumnya The Two of Wands ini yang realnya itu dipisahkan air asin guys. Jadi bukan hanya sekedar Bekasi ke Tangerang gitu, enggak ya, tapi mungkin Lampung ke Jakarta, atau Jawa ke Sumatera, Sumatera ke Kalimantan, atau mungkin luar negeri juga bisa. Yang pasti mereka itu dipisahkan air asin. That's the meaning of distance yang bisa diasosiasikan untuk The Two of Wands. Tapi kata kuncinya adalah kangen atau rindu ya. Oke. Even ada orang yang menghindari seseorang tapi dia bisa rindu loh guys, ya nggak sih? Contohnya kamu deh yang lagi kepo sama si Taurus ini. Taurusnya itu menghindari kamu tapi bisa jadi dia rindu sama kamu guys.
Jadi disdain itu mengakibatkan rindu. Itulah the two of wands. Oke. Kita segera teruskan untuk yang kedua. Ada Virgo guys. Silakan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Kalau pandai kita kalau pandai Angel segala pandai Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Virgo. Halo Virgo, gimana ceritanya Virgo yang bisa dikasih tahu sama ini orang kepo? Virgo. The Fool. Everybody could be here guys, kayak refresh new. Ada hal baru yang sedang dijalani Virgo aku lihat di sini. Ini benar-benar baru ya guys yang belum pernah dia jalani sebelumnya. It's like learning by doing. Belum pernah berpengalaman sebelumnya mengenai hal baru tersebut. Mungkin banyak Virgo yang akan pindah kerjaan guys, atau bisa jadi pindah lokasi tinggal, pindah kota tinggal, pindah rumah, pindah apartemen, pindah kontrakan. Atau kalau ini mengenai pekerjaan, misalnya di kantornya itu dia dipercayai untuk menghandle sebuah project yang selama ini belum pernah dia kerjakan, atau masuk ke divisi yang belum pernah dia jalani. Kalau ini adalah bisnis, berarti memulai bisnis yang belum pernah sebelumnya dia jalani. But the Fool is a very good card guys ya, karena ini Major Arcana kartu 0, dimulai dari 0, dari basic, dari dasar. Tapi universe will always guide ya, siapapun orang yang mendapatkan kartu the Fool, Tuhan akan selalu membantu dia di masa-masa kayak menyesuaikan diri ya, atau di masa-masa pengenalan mengenai sesuatu yang baru tersebut. Oke. Tapi ada hal baru yang terjadi dalam hidup Virgo, dan aku rasa cukup memberatkan di awal guys. But don't worry ya, Virgo akan baik-baik saja karena the Fool itu kartu Major Arcana, itu divine intervention. Oke. Kita segera teruskan untuk earth sign yang ketiga. Ada Capricorn guys. Silahkan kamu fokuskan wajah Capi yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Kalau panggil Magnetic atau kalau panggil Archangel segala panggil Holy Spirit come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Capricorn. Halo. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Ini yang aku lihat tadi guys. Jadi di bawah Virgo tadi itu bottom of the decknya Virgo ada ini, ada the World, dan Virgo dapatnya the Fool, lalu Capricorn dapatnya the World. Bagus banget ya. Tadi kalau Taurus apa? Oh, Taurus the Two of Wands. Oke. We are talking about Capricorn right now. Capricorn yang sedang kamu kepoin ini guys akan mengakhiri sebuah masa dalam hidupnya. Bukan hidupnya yang berakhir. Everybody could be here. Ini the World tidak merepresentasikan zodiak apapun. Tapi akan ada yang berakhir gitu, selesai ya. Kayak kontrak kerja yang berakhir, atau kayak pekerjaan yang diakhiri, mengundurkan diri dari sebuah pekerjaan, menutup bisnis gitu. Dan the World ini akan selalu dikaitkan juga dengan memulai yang baru ya guys. Jadi selain yang lama diselesaikan, ditutup, yang baru dimulai. That's the World, full cycle istilahnya dalam membentuk siklus. Jadi nggak ada yang berhenti. Di secara pemahaman tarot itu nggak ada yang berhenti. Ya, kalau kamu misalnya keluar dari pekerjaanmu saat ini, itu bukan berarti kamu pengangguran guys, but you will enter a new situation in your life. Tapi kali ini tidak berkaitan dengan pekerjaan di kantormu yang lama seperti itu ya. Tapi nggak ada yang berhenti, semuanya berupa siklus. It's like that yang terjadi dalam kehidupan Capricorn aku lihat dengan munculnya kartu The World ini ya. Yang lama berlalu, yang baru dimulai. Dan ini akan selalu excited sekali guys ya, exciting sekali kalau The World datang di sini. Dan mudah-mudahan yang baru ini akan jauh lebih menyenangkan bagi Capricorn dibandingkan yang lama yang sebelumnya deh. Gitu aja yang bisa aku bilang. Karena gini guys, ketika The World datang, misalnya kita sedang berada dalam keadaan yang baik begitu, ketika The World datang maka masa-masa baik akan berakhir, mulailah masuk masa challenge atau tantangan. Gitu juga guys bisa terjadi. Makanya aku bilang mudah-mudahan The World-nya si Capricorn ini adalah The World yang baik ya. Oke. Sudah selesai untuk earth sign, ganti elemen, kita ganti supir. Kita lanjutkan ke fire sign ya guys. Dimulai dari Aries dulu. Silakan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu.
call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Aries. Ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan, guys. Bukan kebanyakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, this is Nine of Swords, Libra, Gemini, Aquarius yang paling banyak kepo sama Aries. Aku lihat di sini. Nine of Swords ini overthinking ya, guys. Terlalu banyak yang dipikirin, nggak bisa tidur malam, insomnia, memikirkan hal-hal yang tidak real. Begitulah the Nine of Swords. Kalau tadi the Ten of Wands itu beban dalam pikiran, tapi pikirannya itu real gitu ya, guys. Ada masalah yang dia hadapi dan kemudian itu harus terbawa-bawa ke dalam kepikiran gitu sampai mengganggu aktivitas lain. Itulah the Ten of Wands. Tapi ini the Nine of Swords ini overthinking tentang segala hal, segala sesuatu dilebay-lebaykan begitu loh, guys. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begono. Memikirkan masa lalu, memikirkan masa depan, memikirkan masa lalu, memikirkan masa depan, lupa dengan present atau masa sekarang. That's the Nine of Swords ya. Jadi nih si Aries-nya aku lihat banyakkan galaunya, guys, terutama di malam hari. Bisa jadi galaunya itu salah satunya kamu. Oke. Jangan kamu tambahin galaunya si Aries ini, banyak pekerjaan, banyak urusan yang harus dia pikirkan gitu mungkin, guys ya. Jadi jangan kamu tambah-tambah galau. Kalau bisa kamu tambah bikin dia lebih tenang, lebih nyaman begitu. Jangan tambah-tambah kegalauan ya. Oke. Kita segera teruskan untuk zodiak berikutnya yang mau kamu kepoin. Ada Leo ya, guys. Silakan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan nama yang satu kali saja di dalam hatimu. Kalau pandai Almighty God, kalau pandai Archangel, kalau pandai Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Leo. Ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya. Susah banget deh ini. Oke, Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces yang paling banyak kepo sama Leo aku lihat di sini. Ini harapan tidak sesuai dengan kenyataannya. Kayak ada yang diinginkan Leo ini terjadi gitu, guys, di 1 minggu ke depan tapi tidak terjadi, guys. Ada yang diharapkan Leo datang di 1 minggu ke depan tapi tidak datang. Ada yang ditunggu oleh Leo di 7 hari ke depan tapi yang ditunggu tidak muncul, something like that ya. Atau mungkin kamu mau mengecewakan dia. Yang pasti kekecewaan dari The Five of Cups ini adalah harapan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Bukan kekecewaan yang aneh-aneh, guys. Jadi kalau seandainya kamu ngerasa kayak udah ngecewain Leo, membuat harapan dia tidak sesuai dengan kenyataan, kamu masih bisa fix this, guys, because The Five of Cups is minor arcana ya. Kamu bisa mengubah dia keluar dari sini dengan cara mewujudkan yang dia harapkan. Kalau misalnya kamu ngerasa kayak memang mengecewakan ini si Leo ya. Kalau kamu pengen memperbaiki keadaan, silakan buat si Leo ini menjadi keluar dari sini. Berarti dengan cara harapan dia menjadi kenyataan. You need to do something katanya, guys. Cancer, Scorpio, Pisces yang paling kuat ya. Oke. Itu dia untuk Leo, guys. Kita segera teruskan ke fire sign berikutnya. Ada Sagittarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Kalau pandai Almighty God, kalau pandai Archangel, kalau pandai Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Sagittarius. Halo. Ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya. Oke, Cancer, Scorpio, Pisces, energi yang aku lihat di sini paling kuat kepo sama si Sagittariusnya. This is Dash of Cups. Sagittariusnya kayak nggak mau repot dengan apapun, guys. Merasa bahagia tentunya, senang ya. Kayak ngerasa ada wish fulfillment, harapan yang terwujud dalam hidupnya di 1 minggu ke depan dan lagi bahagia dan tidak ingin kebahagiaannya ini diganggu oleh siapapun.
Ace of Cups itu sering sekali membuat orang terlihat egois guys, tapi sebenarnya enggak ya. Karena Ace of Cups itu orang hanya kayak memfokuskan everything to themselves, jadi self center begitu. Dan untuk bisa masuk ke sini guys, perjuangan besar. Jadi kalau kamu ngelihat ada energi Ace of Cups datang sama seseorang, seharusnya dengan bijaksana kamu bilang congratulations. Walaupun karena Ace of Cups ini kamu mungkin seperti dicuekin, kamu mungkin seperti diabaikan, mungkin dia jadi bersikap dingin sama kamu, mungkin dia jadi seperti tidak punya waktu untukmu gitu. But you should say congratulations guys, because the Ace of Cups itu sulit sekali untuk bisa diwujudkan ya. Dan seperti itu juga lah yang terjadi pada si Sagittarius. Mungkin dia dingin, cuek, atau kayak nggak punya waktu untuk kamu, but you should say congratulations to this Sagittarian ya. Dalam masa-masa Ace of Cups-nya ini, karena tidak ada yang salah dengan Ace of Cups guys ya, tidak ada yang salah dengan Ace of Cups. Oke. Berakhir sudah untuk fire sign, kita pindah supir lagi masuk ke elemen berikutnya guys. Ada air sign ya, dimulai dari Libra dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Libra. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat nantinya. Libra. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Aku lihat yang paling banyak kepo sama Libra di sini. This is the Five of Wands. Galau guys, konflik batin ya, beda hati, beda pikiran, beda tindakan. Berarti ada sesuatu yang mungkin disetujui oleh Libra, dalam hatinya dia tidak setuju. Bisa jadi ada sesuatu yang ditolak-tolak oleh Libra, padahal dalam hatinya dia menginginkannya. It's like that ya, tidak searah antara hati, pikiran, dan tindakan. Dan ini adalah kartu galau sejuta umat yang ada di dunia ini guys. The Five of Wands, konflik batin antara manusia dengan dirinya sendiri ya. Sisi gelap, sisi baiknya, sisi gelap, sisi terang, sisi baik, sisi buruk manusia tuh kayak berantem guys. Oke. Penyebabnya apa ini? Karena ketidaktegasan dalam memperlakukan diri. Ketidaktegasan dalam memperlakukan diri. You should make in line guys, between your mind, your heart, and your action. Seharusnya begitu yang dilakukan oleh si Libra ini, tapi gagal. The Five of Wands itu main orakana ya guys. Gagal atau tidak gagalnya itu tergantung pada dia. Bukan berarti dia digagalkan gitu loh. Kalau digagalkan itu kan masuknya ke major arcana ya, artinya di luar kendalinya. Tapi dia memilih untuk tidak bisa. Ada orang yang bisa. Let's say gini, ini situasi si Libra apple to apple dengan situasi seseorang yang lainnya. Sama persis guys. Yang lainnya bisa tidak ada Five of Wands, si Libra memilih Five of Wands, something like that ya. Ini bukan kelemahan sebenarnya guys, tapi dibikin-bikin menjadi lemah. Oke, begitu si Libranya ini bisa menyatukan hati, pikiran, dan tindakan dia guys searah begitu inline, dia akan keluar dari the Five of Wands atau kegalauan sejuta umat ini ya. Ini gak enak banget guys, gak enak mamam, gak enak tidur, bisa bikin berat badan turun juga katanya. Oke, kita teruskan untuk air sign yang berikutnya. Ada Gemini. Silahkan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. For kolektif yang lagi kepo sama Gemini. Ini dia sedikit informasi tentang Gemini yang bisa kamu ketahui dalam 7 hari ke depan ya guys. Nembak guys. Taurus, Virgo, Capricorn yang aku lihat paling banyak kepo sama Gemini, because this is Seven of Pentacles guys. Gemini menunggu sesuatu tapi udah mulai galau guys. Bukan galau, udah mulai kesel, bukan galau. Gemini sedang menunggu sesuatu dan mulai kesel ya. Kalau dia menunggu dalam keadaan tenang atau senang begitu gini guys ya, kayak kesannya itu ya tunggu santai begitu. Tapi ini grumpy, udah mulai marah aku lihat di sini.
Kayak kamu itu disuruh bergerak kali guys, yang kepo sama Gemini tapi kamu nggak bergerak-bergerak, Gemini-nya sudah mulai marah. Kamu itu harusnya ngechat Gemini duluan, tapi kamu nggak mulai-mulai ngechat, Gemini-nya sudah mulai lama banget kayak gitu. Gemini masuk di mode nggak sabaran. Karena di Seven of Pentacles dalam keadaan tegak sabar artinya, dalam keadaan reverse begini artinya nggak sabaran ya. Dan sensitifan, pemarah. Aku tidak melihat ada blockage di The Seven of Pentacles guys. Jadi let's say misalnya kamu ngajak Gemini ngomong, dia tuh mungkin agak sensitif atau kayak nggak bisa ditebak apa sih maunya nih orang gitu. Because this person is waiting for something from you, tapi kamu malah ngajak dia bicara mengenai hal lain. Ngerti ya maksudnya ya? Kayak gitu deh. Kalau kalian bisa ngerti Gemini, kalau luar biasa guys, kan luar biasa bener. Oke. Ayo kita segera teruskan untuk air sign yang terakhir, ada Aquarius. Silakan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Oke, kolektif yang lagi kepo sama Aquarius, halo. Don't forget to say anything. The World, siapa tadi dapat The World ya? Lupa guys, tapi ada juga yang dapat The World tadi. Capricorn kalau nggak salah, oke. Aquarius juga dapat The World di sini. The World ini ending of a situation ya, ada yang berakhir selesai. Jadi kalau misalnya perasaan berakhir, oke. Kalau misalnya ini kesibukan yang sudah terjadi dari beberapa waktu sebelumnya, maka kesibukan segera berakhir begitu ya. Kalau ini tadi misalnya hal buruk berakhir. Kalau ini hal baik yang sedang dijalani oleh Aquarius, maka hal baik berakhir digantilah dengan hal yang penuh tantangan, something like that ya. Because hidup ini kayak siklus guys, berputar. Itulah pemahaman kartu The World. Ketika The World muncul, full cycle, siklus satu penuh, siklus baru dimulai. The World juga identik dengan ending dari pembayaran karma ya. Jadi ada karma yang sudah selesai dibayarkan, dan kemudian let's create a new bad karma. Nggak bercanda, mari kita ciptakan karma baru, kan kayak begitu ya. It's like cleansing many things in life. 1 minggu ke depan berarti Aquariusnya akan merasa excited untuk memulai sesuatu yang baru. Mudah-mudahan yang baru itu hal yang baik gitu deh ya. Oke. Selesai sudah untuk air sign guys. Kita teruskan ke elemen berikutnya, ganti supir. Ada water sign. Kita mulai dari Cancerian ya. Silakan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Cancerian. Ini dia sedikit informasi tentang Cancer yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, Cancer. Oke, Aries, Leo, Sagittarius yang paling banyak kepo sama Cancer aku lihat di sini. This is the King of Wands guys. Ini adalah arogansi, kesombongan, keangkuhan sih. Bisa jadi juga the King of Wands ini artinya self worth ya, menghargai diri sendiri, tahu siapa dirinya. Jadi nggak akan sembarangan membiarkan orang memperlakukan dia dengan biasa-biasa. That's the King of Wands energy ya. King of Wands juga seperti Laron guys. Semua energi Wands itu seperti Laron. Dia tuh kayak kayak Laron, kayak lampu yang dikelilingi Laron ya, jangan salah. Bukan Laronnya King of Wands mah lampunya. Dan kemudian orang-orang akan banyak berkeliling di sekitar dia kayak mengagumi begitu ya. That's the Wands energy. Berarti kalau dibilang si Cancerian ini 1 minggu ke depan terlihat seksi, menarik, terlihat karismatik, terlihat charming, terlihat cantik, terlihat ganteng, itu wajar guys, because this is that's the Wands energy, the King of Wands energy ya. Banyak yang kagum, banyak yang suka, sedikit arogan, full of pride, dan know the worth. Itulah the King of Wands ya. Dan dia membalingkan wajah guys. Dia bilang sama kamu nggak level katanya. Jahat banget sih gue. Oke.
Kita teruskan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio. Silahkan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Scorpio. Oke. Ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Halo. Ace of Cups, kok kartunya itu-itu aja ya yang berputar-putar. Siapa tadi dapat Ace of Cups ya? Si Sagittarius. Scorpio juga dapat Ace of Cups ya. Aku kok jadi ingat ya kan? Ingatan aku lagi tajam kalau pagi-pagi begini. Ace of Cups ini kayak banyak hal yang bisa ditawarkan. Aku lihat dari sisi Scorpio ini. Tapi ke dirinya sendiri, dia nggak mau kasih ke orang lain. Itulah ciri khasnya Ace of Cups ya, nggak dikasihin ke yang lain tapi ke diri sendiri. Kalau the Two of Cups dikasihin ke satu orang, kalau the Three of Cups dikasihin ke rame-rame begitu. Tapi Ace of Cups hanya dikasih ke dirinya sendiri. Dan aku lihat orangnya akan lebih egois. Si Scorpio ini di 1 minggu ke depan lebih cuek dengan orang lain, nggak mau mikirin orang lain, lagi fokus untuk self-loving, cenah guys. Ini alasan apalagi gen milenial gitu ya, anak-anak Jaksel ya, lagi sibuk dengan mencintai diri sendiri. Wacim gitu. Padahal di ini apa gitu namanya? Di dalam kamar gini loh guys. Gini. Yang itu loh, yang you know what I mean. Tapi ngaku-ngakunya sibuk mencintai diri sendiri ya. Something about rejection will happen in the next 7 days. Ketika orang berada dalam energi Ace of Cups itu sering sekali reject, menolak apapun itu yang akan mengganggu the Ace of Cups-nya ya. Jadi kalau misalnya temannya ngajak ayo yuk jalan yuk ke sini yuk, dia kan lihat ya teman aku ini nyebelin ini nih, yang ini nih suka nyebelin kalau jalan nih, malas sorry ya lagi nggak bisa, dia akan bilang begitu. Itulah orang-orang dalam masa Ace of Cups ya. Ada banyak rejection, banyak diam dan banyak cuek. Ciri khas orang dalam masa Ace of Cups, and nothing's wrong with that ya. Kita nggak bisa nyalahin orang ketika memilih Ace of Cups guys, karena itu urusan dia dan itu hak dia. Oke. Kita segera teruskan untuk yang terakhir, ada Pisces. Silakan kamu fokuskan wajah Pisces yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali dalam hati ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for kolektif yang lagi kepo sama Pisces. Ini Piscesnya guys. Terlipat dia. Oke. Halo Pisces. Oke, datang. Sokap juga. Kalian pada kenapa sih guys? Kalian pada kenapa sih? Orang-orang pada kenapa sih 1 minggu ke depan ini pada egois banget deh, pada hanya mikirin diri sendiri deh. Ya wis lah ya, nothing's wrong with that. Halo kamu kepoers, kalau kamu lagi kepo sama si Pisces, what will happen in Pisces for the next 7 days? Nggak mau mikirin kamu, malas mikirin kamu. Cancer, Scorpio, Pisces, sesama water sign yang paling banyak kepo sama Pisces aku lihat di sini. Bodo amat sama semua, bodo amat sama yang lain. I just want to to do something useful for myself, something like that guys. Jadi harus ada benefitnya untuk dirinya baru dia akan lakukan. Dan benefit itu harus terpampang nyata guys. Misalnya datang dalam bentuk uang, datang dalam bentuk hasil, datang dalam bentuk penghargaan. That's the Ace of Cups ya. Tapi kalau kayak membantu orang, nanti dulu deh gua sibuk. Oke. That's the Pisces collective energy yang bisa kamu ketahui khusus untuk para kepoers di 7 hari ke depan ya. Oke. Dengan berakhirnya readingan untuk Pisces ini, maka berakhirlah banyak banget yang Ace of Cups guys. Sagittarius, Scorpio, Pisces, kemudian The World juga banyak ya. Dengan berakhirnya readingan Pisces tadi, maka berakhirlah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan untuk kesempatan kali ini. Segitu aja udah cukup, nggak boleh banyak-banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan aku yakin sudah bermanfaat. Oke. Sampai ketemu lagi di readingan kepo 1 menit berikutnya guys. Thank you very much. Dadah.